Anies Baswedan disebut menekan surat perjanjian politik dengan Sandiaga Uno saat keduanya berpasangan di Pilkada Jakarta 2017 lalu. Anies suatu hari pernah ditanya soal perjanjian politik ketika viral Sandiaga membahas soal itu. Sandiaga minta agar hal ini ditanyakan langsung ke Fadlizon. Anies diam saja ketika ditanya. Artinya ada masalah sensitif yang tidak ingin Anies jelaskan. Ternyata ini bukan cuma soal komitmen moral Anies, yang katanya tidak mau nyapres tapi malah mengkhianati, melawan Prabowo jika Prabowo juga nyapres. Ada masalah lain yang mungkin bikin pendukung Anies terdiam sejuta bahasa. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa ternyata membeberkan soal adanya utang piutang antara calon Presiden Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno. Utang piutang ini terjadi saat keduanya maju sebagai Cagup dan Cawagup DKI Jakarta 2017. Jadi ceritanya begini, Erwin mengungkapkan perjanjian tersebut ada di kuasa hukum Sandiaga Uno saat itu, Rikrik Rizkiana. Selain perjanjian politik, ada juga perjanjian utang piutang antara Anies dan Sandi. Saat itu, logistik pasangan Anies Sandiaga cukup sulit. Siapapun tahu, mau terjun ke politik, apalagi ikut pilkada, pasti butuh biaya besar. Mau jadi caleg aja modalnya lumayan. Tapi urusan logistik ini bisa diselesaikan karena ada Sandiaga. Sandiaga Uno pengusaha, kaya dan banyak duit. Logistik dan kardus bukan masalah. Waktu itu, Pilkada DKI 2017 logistik susah, yang punya logistik kan, Sandi. Sandi punya banyak saham, likuiditas bagus, dan sebagainya. Jadi ada perjanjian satu lagi, yang saya kira ada di Pak Rikrik itu, kata Erwin Aksa. Setelah itu, Sandiaga memberikan pinjaman kepada Anies. Dan Erwin Aksa memperkirakan Sandi memberi pinjaman 50 miliar rupiah kepada Anies. Pada waktu itu putaran pertama, lagi terlatih tatih juga kan. Kira-kira begitu, itu yang saya lihat, ada di Pak Rikrik itu. Nilainya apa ya? 50 miliar rupiah barangkali, katanya. Ketika ditanya Akbar Faisal, apakah Anies Baswedan sudah melunasi utangnya pada Sandi? Erwin Aksa meragukannya. Erwin Aksa juga hadir saat Anies membuat perjanjian politik dengan Sandiaga dan Prabowo. Dia ikut membuat draft perjanjian. Selain Fadlizon, Rikrik Rizkiana juga turut membuat perjanjian tersebut. Kebetulan saya ikut drafting perjanjian itu, ikut melihat, waktu tanda tangan saya ada di situ. Yang buat juga itu lawyernya Pak Sandi, namanya Pak Rikrik ya, kata Erwin Aksa. Menurut dia, isi perjanjian tersebut adalah pembagian untuk bagi Anies dan Sandiaga Uno jika terpilih menjadi gubernur dan wagub DKI. Perjanjian itu dibuat atas kemauan JK berdasarkan pengalamannya bersama SBY. Ternyata Anies gak punya modal, cuma modal cuap-cuap dan menata kata. Dari sini kita bisa melihat betapa ambisiusnya Anies sampai rela ngutang sampai 50 rupiah miliar. Belum lunas pula lagi, entahlah. Ada yang bilang sudah lunas. Kalau belum lunas, kenapa tidak lunasi segera? Kan, ada banyak cara. Belum lagi katanya Anies mau nyapres. Duitnya dari mana? Kalau tidak dikumpul sejak jadi gubernur, pasti ngutang lagi deh. Jadi capres butuh berapa banyak kardus, silakan hitung sendiri. Dalam kasus Anies di Pilkada DKI, dia berarti tidak disponsori. Makanya ngutang. Tapi ngeri aja sih kalau sampai ngutang segitu banyak. Gimana bisa bayar kalau, isi sendiri deh. Entah kenapa ini bisa dibongelkan oleh Erwin Aksa, padahal dia adalah salah satu orang berjasa sehingga Anies bisa berduet dengan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017. Orang ini juga dekat dengan JK bukan? Makanya Anies dekat dengan orang-orangnya JK. Intinya logikanya gini aja, berani minjam duit, berarti nanti harus dilunasi, kan? Bagaimana cara Anies lunasi? Ya kalian tebak sendiri deh, hahaha. Dede Budiarto, Komisaris Pelni juga membuat sebuah cuitan yang sangat menarik. Di grup WA pendukung Anies Baswedan lagi di brief bagaimana mengkonter isu utang 50M yang belum dibayar ke Sandi Uno. Tunggu aja narasinya serentak, itu fitnah bla bla bla, kata dia. Ternyata, kubu Anies sedang kebakaran jenggot dan memeras otak untuk mengkonter isu ini. Artinya isu ini adalah aib yang tidak boleh bocor ke publik.
Apakah Erwin Aksa keceplosan atau tidak memprediksi efeknya? Bagaimana menurut sahabat kanal YouTubeku? Jangan lupa tinggalkan komentarnya. Akhir kata, salam hormat, salam NKRI harga mati. Terima kasih.